pernah dia dari dosen luar gitu. Pak Mukti pernah mengundang dosen luar namanya Pak Widodo, berasal dari KKP. Terus dapat data ini katanya dia di-download dari Marine Copernicus dari web. Kalian bisa download sendiri juga. Ini namanya ada STUV Bali. Jadi ini singkatan dari salinitas, temperatur, U dan V. U dan V itu komponen arus ya. Bali tahun 2020 bulan 9 tanggal 1 sampai bulan 10 tanggal 3. Oke, kita open. Nah, terus di sini sebelum kita mau open datanya, ada 4 step yang harus kita lalui nih. Ini step pertama. Jadi ini ada dimensinya, ini ada waktu, kedalaman, latitude, longitude. Nah, waktu ini ada 256 time light istilahnya. Jadi datanya ini diambil per 3 jam dalam tadi kurun waktu September sampai Oktober tadi, sebulan September. Terus ini depth ada 40 layer, 40 layer kedalaman, terus latitude-nya ada 63, longitude-nya ada 32 gitu. Ini variabelnya, kita next. Nah, ini yang kedua ada variabel juga, ini kita associate kayak biasa. Ini udah otomatis ya associate. Jadi kalau misalnya kita klik ke longitude, dia udah terhubung ya dengan longitude. Latitude juga udah terhubung. Terus buat year, month, day, hour, minute sama second udah kehubung ke time di sini. Kita next lagi. Nah, karena kita mau ngeplottingnya time series, jadi kita pilih yang ini, time. Dimensinya yang time. Nah, next. Nah, karena tadi ada kedalamannya ada 40 layer ya. Kita nggak boleh ngambil semua karena ini bakal tabrak antar datanya. Jadi kita makanya satu layer aja. Aku mau ngambil kedalaman 10 meter gitu misalnya. Jadi kalian klik yang di depth. Ini kalau misalnya ada yang ketinggalan, misalnya ada yang nyoba terus ketinggalan, bilang apa ya? Kita ambil yang depth ini, kita klik, terus kita subset dimension, terus kita pilih yang kedalaman 10 meter ini. Ini kedalamannya. Dan dia selisihnya beda-beda ya, nggak berurutan gitu, sampai kedalaman 5.000. Git, maaf motong. Iya boleh. Kenapa? Pelan-pelan. Ya maaf. Oke, ketinggalan Pelan-pelan saya juga mana? gitu. Oke, ketinggalan saya mana nih? Soalnya di sini screen-nya agak blur, jadi pelan-pelan. Oh gitu. Oke, oke, Ya, oke. Oke. Ini berarti aman ya. Ini tadi aku cuma jelasin dimensinya aja sih. Time, kedalaman, latitude, longitude, terus aku ulangin. Terus ini tadi udah otomatis keter-associate. Dia longitude dengan longitude, latitude dengan latitude, terus buat year, month, day, hour, minute, sama second. Dia udah ter-associate sama nama time gitu. Terus ini tadi kita pilih time karena kita mau ngolah time series. Kita pilih time yang ini. Nah, next, terus tadi kedalamannya ya. Kedalamannya karena kita nggak mungkin ambil semua, ada 40 layer tadi sampai kedalaman 5.000, kita ambil satu layer aja. Kita pilih yang di 10 meter deh, karena mungkin di 10 meter ini dinamika lautnya lagi banyak-banyaknya gitu. Klik yang ini, depth, terus subset dimension. Nah, ini ada kedalaman, ada berbagai macam kedalaman. Itu yang 10 meter nih, ini yang 10 meter. Kita masukin ke first, dan masukin kelas. Tuh, jadi dia 5 pokoknya cuma satu kedalaman gitu. Ini time nggak usah diubah, kita butuh dari yang time 1 sampai 256. Altitude-nya juga kita ambil semua, longitude-nya kita ambil semua. Terus ini juga udah petanya udah ini ya ke ini sendiri, ke Pulau Bali nih. Ini Pulau Bali, Mendesar Lombok, dan lain. Ini daerah yang akan kita plotting nanti. Oke, finish deh. Bentar lihat aku butuh. Nah, setelah finish akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan audisi. Ada beberapa bagian di sini. Yang bagian kosong ini kita sebut aja kanvas. Terus yang kecil ini ada legenda, tempat legenda gitu. Dan ini tempat apa ya, comment window-nya lah, tempat plottingnya gitu.
Kalau salah tolong koreksi. Terus kita ganti ini tampilannya karena kita nggak butuh yang seperti ini, kita ganti ke view, terus layout template, terus ada surface window, kita pilih ini. Terus ini aku bakal ngasih modulnya, tapi ntar ya, soalnya aku belum bikin. Ntar aku, kalau misalnya ada yang ketinggalan atau gimana, bakal ada modulnya dan ini di record juga gitu. Kalau misalnya kalian mau nyoba-nyoba gitu boleh. Nah, tadi setelah kita pilih yang surface, ini yang ke data langsung data salinitas. Ini data salinitas di plotting ini. Terus misalnya kalau misalnya kita lihat ke Z variable itu maksudnya salinitasnya. Jadi X X-nya itu longitude, Y-nya latitude. Z-nya itu adalah variabelnya. Nah, kita kan memakai tadi kan antara arus dan temperatur. Terus ini yang salinitas. Mungkin kita lihat dulu titik-titiknya yang pakai gitu. Kalau misalnya kita pilih non, ini bakal muncul titik-titik di mana apa ya gridnya stationnya itu keambil. Itu di sini. Terus mungkin karena kita butuhnya yang di bagian lautnya aja, daratannya kita nggak usah kita include. Caranya kita klik kanan di peta yang kecil, di peta legend ini, kita properties, terus ke layers, aku pelan-pelan ya. Klik kanan tadi, properties, terus ke layer, bagian layer, terus ininya kita centreng, yang fill coastline. Kita centreng, nah maka daratannya udah nggak ini lagi. Tuh, terus karena pertama kita mau plotting arus kan besaran vektor ya, dia punya arah gitu. Jadi kita nggak bakal pakai dot-dot kayak gini. Kita bakal ganti dotnya. Jadi karena caranya kita klik kanan pada peta besar, terus ke properties, terus ke display style. Terus di sini ada original data, di sini ada color dot. Kita ganti jadi arrow. Nah, maka akan muncul seperti ini. Apa nih maksudnya? Jadi kan tadi komponen arus itu ada dua, ada U dan V. U itu arus dari utara ke selatan. Kalau kebalik tolong koreksi. Kalau V itu barat timur. Jadi X kita masukin komponen U. Ini ya ada water U. Ada tulisan U di sini. Masukin. Terus Y kita masukin V. Gitu. Ya. Yang barat timur. Oh kebalik. Oke, maaf. Ya itu gini, gampangnya gini. U itu X, V itu Y. Kalau X kan horizontal, Y vertikal gitu aja. Oh iya benar-benar. Oke. Berarti koreksi. Arus U itu barat timur. Yang dia horizontal. Kalau V dia utara selatan yang vertikal. Oke, oke. Thank you Bang Black. Kita lanjut ya tadi. Oke. Terus, oh ya tadi mungkin warnanya mau diganti biar kelihatan gitu ya, jangan warna hitam. Kita ganti misalnya warna biru. Oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah arus pada tanggal 1 September nih ya. Dia bentuk arusnya seperti ini. Ini ada legendanya di sini. Kalau sebesarnya dia 1 meter per second. Bisa kelihatan di sini ada putaran, di sini ada arus kencang di sini, dan lain-lain. Ini mungkin ngebaca data kita bahas nanti aja kali ya. Kita buat pengolahan dulu. Terus mungkin biar si arusnya ini kelihatan jelas, di belakangnya ini kita bikin putih deh biar 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 kelihatan gitu. Caranya klik kanan ke peta kecil, kita properties, terus ocean bathymetry-nya kita unchecklist aja. Jadi muncul jadi gini. Klik kanan properties, terus tadi ke layers ya, ke layer ocean bathymetry-nya
batimetrinya kita encyclids. Udah gini, terus mungkin sebelum dijadi animasi, kita mau bikin ini deh, tambahin apa judul di sini. Mau dibikin judul apa gitu. Tinggal klik kanan, terus extras, add graphic object, terus kita pilih annotation. Jadi tadi klik kanan di peta besar, extras, add graphic object, terus annotation. Terus panahnya bakal gini bentuknya ntar. Kita klik asal aja, tapi biasa di atas sih. Nah, bakal muncul kayak gini. Mungkin kita bakal kasih nama apa ya? Arus Bali 10 meter September 2020 gitu misalnya. Misalnya kalau misalnya kalian mau ganti warna, mau pink, mau ungu boleh. Kita pakai warna hitam aja. Klik OK. Dia akan muncul kayak gini. Ini bisa digeser-geser ya. Terus kalau misalnya kalian mau ngedit lagi, bisa klik kanan di sini terus properties. Bisa diedit lagi. Oke. Udah nih kan, terus akhirnya kita, karena tadi kita time series, dan waktunya tadi sampai Oktober ya, Oktober tanggal 3, kita mau bikin data ini sampai dia jalan sampai Oktober tanggal 3 itu. Gimana caranya? Kita bikin animasi, kita klik kanan, terus ke extras lagi, terus paling bawah nih ada animation. Terus pilih yang ISO surface. Nah, bakal muncul kayak gini. Aku mau nanya ke Bang Black dong, ini waktunya itu yang ini ya Bang ya, namanya Julian Date tuh bukan sih? Iya, betul. Itu Julian Date. Ya, ini start waktunya guys. Tuh, pokoknya intinya start waktunya. Terus ini dia bakal jalan per apa ya? Per tiga step gitu. Dan number of time-nya Per oke, 3 boleh? jam. Oh iya, per 3 jam. Jadi Oke. Julian Date itu dihitungnya dia per 1 jam ya. Jadi satu hari itu berarti ada 24 jam. Kalau 1 tahun berapa jam? Nah, dia dihitungnya begitu. Dimulai dari tahun 2000 itu. Oke. Makasih lagi tambahannya. Seperti itu. Jadi ini hitungnya per 3 jam. Dan ada 256 jam berarti ya. Terus oke deh, kita klik oke aja. Dan bakal diarahin ke tempat di mana kita harus nge-save gitu. Kita save aja misalnya namanya animasi suhu Bali kedalaman 10 meter misalnya. Oke. Formatnya GIF aja. Kita save, kita klik save. Nah, dia bakal save dan ini gerak ya. Sambil nge-save gitu. Terus ini kecepatan nge-save-nya tergantung laptop masing-masing ya. Laptop aku agak butut jadi ini mungkin agak lama. Kayak gitu. Jadi mungkin sambil nunggu ke save ada yang mau nanya mungkin atau bingung. Yuk yang mau nanya yuk. Kalau bingung tanya langsung aja sama Kak Gita. Kak Gita nggak galak kok. Lagi ada Bang Black nih di sini nih. Ada Master. Oh, ada Iya. Kak Vicky ya, ada Kak Vicky juga tuh. Oh iya, ntar recordnya di-share. Aman-aman. Oke, ini udah Kita ke-save mau ya. nanya ini. Waduh, kenapa Alfa? Ya, ini kan lagi bahas arus ya. Kenapa Kak kita namainnya suhu? Demi apa nggak sih? Oh iya. Oh iya. Itu salah. Tidak teliti, oke? Harusnya harus. Maaf. Gara-gara kelihatan tadi. Makasih Alfa udah dikoreksi ya.
Itu mungkin ada pertanyaan lain sebelum lanjut ke suhu. Kalau cukup kita lanjut dulu. Tadi ya, harusnya namanya arus yang maaf banget nggak fokus. Oke, kita lanjut ke suhu. Lanjut aja langsung dari sini karena tadi z variable ya buat buat variabel buat ganti variabelnya itu, jadi kita ganti di variabel z-nya aja. Kita ganti ke water temperature ini. Oke. Nah, karena water temperature itu besaran skalar ya, dia nggak ada arah, jadi kita ganti ini arrownya balik lagi ke uh, titik-titik kayak tadi, kayak dots tadi. Caranya tadi ke kanan, terus properties, terus ini kita ganti lagi jadi color dot. Oke, nah dia bakal seperti ini bentuknya. Nah ini ada data-data kosong ya. Ini mau nanya Bang Bek, ini data-data kosong kenapa tuh Bang? Ada yang kosong tuh. Ya, itu data-data kosong itu kan tadi Mbak Gita kan milihnya di kedalaman di perairan kedalaman 10 meter. Nah, nggak semuanya perairan itu nyampe 10 meter gitu. Jadi ada data-data kosong di situ titiknya. Mungkin itu cuma nyampe 8 meter atau berapa meter gitu. Jadi dia nggak ada datanya gitu. Oke, seperti itu ya penjelasannya teman-teman. Nah, tapi kita nggak mungkin ngeplotnya kosong kayak gini, nggak enak dilihat dong. Jadi kita harus menginterpolasi. Jadi interpolasi itu kayak uh, melengkapi data dari yang kosong itu kita lengkapi dari data yang ada gitu. Kayak kita bikin rata-ratanya dari menyesuaikan dari datanya gitu. Simpel aja gitu, ntar kalian belajar di matkul PDPK, oke? Kita klik kanan, di peta besar, terus properties, terus kita pilih graded field, ininya boleh ini, yang weight ini, atau nggak diva grading. Tapi aku biasanya pakai ini, karena kalau pakai diva ntar dia berat. Automatic ininya kita unchecklist, terus skalanya kita agak gedein, mungkin kita coba-coba dulu, takut dia nggak cover semua, kita coba 50, terus kita klik OK dulu. Nah ini masih ada yang kosong, berarti kita harus tambahin lagi angka ini ya tadi. Kita klik lagi properties, skalanya kita tambahin misalnya 80 deh, atau mau 100 boleh. Ternyata masih ada yang kosong, kita tambah 100 aja. Oke, udah full ya, dari ujung ke ujung. Nah, ini hasil interpolasinya, terus ini juga ada apa namanya ini, kayak legendanya ya, legenda ukuran suhunya berapanya. Terus mungkin belum jelas karena ini nggak ada angka spesifiknya, jadi kita bikin kontur aja. Bikin kontur, klik kanan, ada peta besar, properties, terus ke kontur. Nah ini, mungkin biar garis konturnya lebih banyak, kita per min 25 deh. Nah ini jadinya, tadi tambahin 25 ya, terus aku klik yang ini, biar dia pindah ke sini. Terus kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Terus ininya kita ganti ya, bukan arus. Kita ganti, klik kanan, properties, kita ganti suhu. Sekarang warna putih biar kebaca. Oke. Gitu. Terus udah deh, stepnya sama kayak tadi. Tinggal dianimasikan karena ini udah jadi plottingnya di tanggal 1 September. Kita bikin animasi time series. Kita klik kanan, extras, animation, ISO surface.
ini juga biarin aja nggak apa-apa. Jadi sama kayak tadi ya, klik oke, terus bakal minta di save, terus langsung save aja. Nah ini karena laptop aku lelet banget, nggak kurang memadai, kalau misalnya di save ini bakal lama banget. Jadi kalau misalnya kalian nyoba mau save silahkan save, terus mungkin aku tampilin hasil jadinya aja. Hmm. Nah dia bakal gini hasilnya ntar. Kenapa lama? Soalnya dia pakai interpolasi, jadi butuh apa ya namanya? Butuh ekstra tenaga buat laptopnya. Ini hasilnya. Nah, kalau misalnya data animasi gini tuh jadi kayak kita lebih gampang gitu loh ngeidentifikasi perairan di laut ini gitu. Dia ngikutin arus kan, dia ada arus ke sini kan. Tuh yang hangat dia ke sini. Lebih kelihatan gitu. Ini ada yang muter di sini, ini dingin gitu. Mungkin itu sih buat yang acara pertama nih. Ada yang Git, Git. mau ditanyain mungkin? Mau Oh iya boleh. mau tanya Git, kalau misalkan Boleh. ini sebelum selesai di download tapi udah kepencet download, bisa dibatalin nggak sih sebenarnya? Udah nggak? Pas di Audivi-nya pas mau nge-save ya? Pas mau nge-save. Iya, Aku belum pernah nyoba ngebatalin sih. Coba Bang Black bisa nggak Bang? bisa nggak Bang? Aku menyesal deh di save. Lambat Lama banget, ya? Lama kan Mut? Kan? lama banget. Emang butuh laptop dengan spesifikasi besar tahu sebenarnya Audivi tuh. Kalau misalnya datanya kayak gini. Kalau di X aja kayaknya nggak apa deh. Kayak ada yang mau nanya lagi mungkin? Aku lagi mau nanya gitu. Oke, Semisal kenapa Mut? tadi pas di interpolasinya kan tadi eh, bisa pilih ya, bisa 50, bisa berapa. Yang penting kan sampai ketutup gitu kan. Ininya nggak ada data yang kosongnya kan. Iya Nah, benar. kalau misal diinterpolasi sampai 150 itu udah nutup. Eh, Antara interpolasi yang sampai 150 dengan 200 itu hasilnya bakal ada perbedaan apa enggak gitu? Oke, mungkin aku nyoba jawab kali ya. Tolong dikoreksi kalau misalnya eh makin gede skalanya, dia datanya makin softy, tahu aku. Makin makin apa ya? Makin soft. Jadi kayak malah hampir hampir serupa gitu loh datanya. Aduh, kebayang nggak? Bang Mulek mana Bang Mulek? Gini. Jadi interpolasi itu kan ngisi kekosongan data ya. Semakin gede angka interpolasinya, maka data-data itu bukan bukan beberapa ada yang nggak asli gitu. Jadi bukan data asli aja. Misal kayak tadi nih, contoh di garis lintang 7 derajat sama 116 itu di titik itu harusnya 334. Setelah terjadi interpolasi, setelah terjadi interpolasi itu akan turun 33 atau 33,8 misalnya. Kalau pakai interpolasinya 50. Nah, semakin gede lagi, itu akan semakin kecil lagi angkanya. Jadi semakin kecil atau semakin besar. Intinya nanti ada apa namanya? Bukan data aslinya lah gitu. Kalau hasil interpolasi itu. Inti kan dia mau masukin ke data yang kosong itu kan gitu. Intinya ada. Sorry, bentar ya. Bentar ya, lagi ngobrol sama Pak Rizky bentar.
Waduh sibuk ya. Ya, kayaknya intinya gitu. Jadi mungkin lebih dia mendekati rata-rata gitu loh jadinya, kalau misalnya interpolasinya makin besar. Coba balik ke ODV-nya dikit, yang tadi interpolasi. Misalnya mau, tadi sebelum Gimana? ini Udah nih. mau sekalian diliatin bang. Ini Oke udah oke ketutup oke siap. semua. Ini udah ketutup semua tadi di 100. Mungkin kita tambahin 200. Coba mungkin gedein lagi, diliatin gimana hasilnya. Mau berapa? Langsung aja gedein 500 gitu atau 1000. Oke, 500. Nah, jadi gini Nah, warnanya. variasinya lebih sedikit kan, karena beberapa ada yang kosong-kosong gitu. Oke, oke, mudeng. Makasih Git, makasih Bang Black, makasih Mary. Oke, Sorry ya, lagi lanjut. ngobrol sama Pak Rizky juga. Gak apa bang. Sibuk banget dah. Oke, yang lain mungkin dari anak 20 atau 21 ada yang penasaran gitu misalnya. Oh gini, 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 gini. Boleh. Atau enggak anak 21 nanya ke kakak Gita, ini apa sih kak? Apain sih kak? Harus digituin. Itu boleh. Oh ya Mary mungkin minta tolong ini Mer. Share absen Mer. Thank you Mary. Mungkin kalau misalnya ada yang nanya, kalau nggak ada yang nanya lagi, aku mau lanjut ke acara selanjutnya, itu pengenalan MATLAB. Bener ya, nggak ada yang nanya lagi nih ya. Oh ya, sama di kolom komentar itu Kak Mary udah ngasih link absen. Tolong diisi ya guys. Terus kalau misalnya kalian udah ngisi, di belakang ada link grup chat. Kalau misalnya kalian berminat gitu, terutama anak 2021, berminat belajar lagi bersama-sama, boleh langsung join grupnya aja. Kalau nggak berminat juga nggak apa-apa. Kita fleksibel aja. Oke, mungkin langsung lanjut kali ya. Oh, cara bacanya. Oke, cara bacanya. Eh, Makasih Kak Hafsa ya. Salah. Jadi kita balikin ke 100 lagi ya konturnya. Nah, ini cara bacanya. Ini mungkin warna udah jelas ya. Ada warna merah, kuning, hijau, biru, dan lain-lain. Dan di sini ada eh, apa stemnya, legendanya gitu. Paling gede suhunya 29 derajat dan yang paling kecil 23. Terus dia warnanya lebih merah muda di sini. Nah, jadi cara bacanya di kalau misalnya aku salah tolong tolong koreksi oke. Okay? Ini kontur udah kelihatan warnanya gitu. Dia lebih spesifik. Jadi kalau di sekitar sini dia suhunya 28,25. Terus ini 28 suhunya. Ini sesuai ini sih bacanya kayak biasa aja. Ini 27 di sini sampai sini. Terus ini ada batas ada 7,25. Nah, ini kalau misalnya kalian konturnya mau dikecilin lagi, bisa lebih spesifik. Misalnya bisa sampai 28,1 atau 28,15 gitu. Kalau misalnya kalian konturnya mau dikecilin lagi. Gitu. Oke, ada yang nanya, Odiv ini selain, sebentar.
ke Kori dulu. Ini datanya tadi 1 bulan, iya 1 bulan dari September tanggal 1 sampai Oktober tanggal 3. Terus ada yang nanya dari Raihan, selain arus sama suhu bisa ngeliat apa lagi? Oke. Jadi audisi ini apa ya? Banyak sih ininya kegunaannya kalau plotting. Ini kan secara spasial, secara dari kita lihat dari permukaan gitu. Kalau misalnya kita mau ngeliat dari vertikal, secara kedalaman itu bisa. Terus secara overlay gitu bisa, secara potongan. Terus diagram TS, temperatur salinitas bisa. Terus variabelnya bisa macam-macam juga. Ada suhu, ini kan suhu tadi, terus salinitas tadi, terus arus, terus aku lagi belajar ini apa nutrien kayak PO4, SI, Fe itu bisa tergantung input datanya sih. Terus dia input datanya itu formatnya NC gitu. Terus data yang mau misalnya mau olah di ODV, kalian bisa ngambil di website Marine Copernicus. Itu udah di sempat kita bahas di evaluasi yang pertama ya. Ada rekamannya itu, kalau misalnya mau nonton di situ bisa. Cara download datanya gimana? Gitu paling. Terjawab nggak ya? Menambahin Oke. mungkin lebih gampangnya data apa aja yang bisa diolah di ODV, mungkin data-data yang diambil dari rekaman satelit gitu. Nah, benar. Thank you, Mary. Ada yang mau nanya lagi mungkin? Kalau cukup bilang cukup nih. Cukup. Oke, 1 orang. Atau yang lain kayaknya masih masih bingung ya. Nggak apa, ntar kalian bakal belajar lagi kok. Tapi kita bakal sering pakai ODV ini gitu. Kalau cukup, kita beralih ke MATLAB dulu ya, sebentar. Agak lama nih buka MATLAB. Jangan lupa isi absen ya, guys. Ini sambil nunggu, boleh diisi dulu linknya. Karena MATLAB agak berat nih di bukanya. Terus tadi mungkin anak 20 juga udah dapet kan materi praktikum ini. Kita bahas sedikit aja, terus nyoba ngeliat cara ini MATLAB bekerja itu kayak gimana, contoh sintaksnya. Dia ngolah data itu kayak gimana. Udah lama ya. Bentar.
Oke, ini aplikasi kedua yang akan kita bahas. Ini mungkin levelnya lebih naik daripada ODV tadi, karena ini nggak sesimpel klik ini klik itu. Ini butuh bahasa pemrograman gitu ya. Dan bahasa pemrograman yang dipakai di MATLAB ini adalah matriks dan vektor. Mungkin kalian pernah dengar. Mungkin kalian pernah dengar bahasa pemrograman C atau apa. Nah, ini pakai matriks dan vektor gitu. Terus ini bagian-bagiannya. Ini juga bisa buat plotting ya tadi. Bisa buat plotting, buat ngitung matematika, buat visualisasi data juga, bikin grafik, bisa pakai ini. Dan dia mungkin hasilnya bakal lebih lebih tajam kali ya. Tuh bisa ngitung loss lingkaran dan macam-macam. Oke, jadi ini tampilan MATLAB. Ini ada menu-menunya di sini. Buat menu-menunya, ini dipakainya ntar. Terus ini ada current folder. Dia defaultnya bakal di tempat dimana kita nge-save si MATLAB ini. Jadi kalau kita buka langsung dia bakal kayak gini muncul defaultnya. Terus ini ada workspace di sini. Ini kayak memori gitu, memorinya dia. Dan variabel yang kita masukin bakal masuk di sini. Ini ada history. Terus di sini ada command window di mana kita bisa menjalankan program dan langsung terjalankan gitu. Terus dia sifatnya MATLAB ini kayak kita harus bikin variabel gitu loh. Jadi variabelnya bebas, tapi ada aturannya juga bikin variabelnya itu. Kayak harus huruf semua, harus dimulai dari huruf, terus boleh campuran huruf sama angka, terus nggak boleh pakai simbol aneh-aneh, terus maksimal karakternya tuh 63 kalau nggak salah. Terus dia huruf besar dan huruf kecil itu berpengaruh. Kalau misalnya kita bikin variabel misalnya, terus kita ada lagi sih, ada ganti deh jari-jari lingkaran, jari-jari ini misalnya 7. Kalau kita enter, dia bakal muncul di sini variabelnya jari 7, bakal ke save di workspace gitu. Terus misalnya kalian mau mau nambahin variabel lain, misalnya H gitu, misalnya H besar, misalnya 3, kita enter, kata dia bakal langsung ke hasil gini, terus kesimpan di workspace. Terus misalnya kita mau ngaliin H sama jari-jari, H dikali ini simbolnya sama kayak Excel kalinya, enter, nah bakal muncul jawabannya gitu. Terus kalau misalnya mau tambah, mau kurang, mau bagi, ini juga sama, simbolnya juga sama kayak mirip-mirip Excel, bintang, terus garis miring kalau buat bagi, tambah kurang biasa, pangkat, tanda gini ya pangkat, terus apa lagi ya gitu. Terus di ini juga kita bisa masukin sintaks, misalnya akar, kita bisa masukin, nah ini sama kayak Excel, SQRT misalnya, ya ini jelas SQRT 16, nah dia ke akar gitu. Di sini perhitungan matematika dasarnya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau bikin sintaks, kalau kita mau bikin rumus, nggak mungkin kita bikin di sini, karena ini bakal panjang ke bawah, dan ini nggak bisa diedit. Kita nggak bisa ngapus-ngapus, nggak bisa ngotak-ngatik kalau udah ke enter. Jadi ntar kita bikinnya nggak di sini. Kita bikinnya kita klik new script, maka akan muncul kolom editor di sini. Dan kita otak-atiknya di sini. Jadi kalau misalnya kita otak-atik di sini, kita klik enter pun dia nggak bakal jalan gitu. Harus di run dulu baru jalan. Nah, ini mungkin kita clear dulu ya. Clear all, ada sintak clear all, itu buat bersihin workspace, dan CLC untuk menghapus semua. Berarti coba kita bikin di sini, misalnya tadi kita bikin variabel A sama dengan 1, enggak, 4 misalnya. Variabel B sama dengan 3.
sama dengan A kali B. Kalau kita run, pertama dia bakal minta di save dulu. Di scriptnya bakal minta di save. Kita save dulu ya. Di sini aja deh nggak apa. Terus save-nya jangan pakai spasi ya. Bisa diganti pakai underscore. Matlab. Formatnya M-file. Nah, dia bakal muncul di sini. Muncul di bawah. Pas kita run. Dan muncul juga di workspace gitu. Terus mungkin tadi biar kali yang ngeran dia nggak nggak campur-campur di bawah, kita tambahin sintaks ini. Terus kalau dia bingung langsung aku ya. Terus mungkin simbol yang penting tanda persen ya. Kalau misalnya kita mau bikin keterangan, tapi nggak mau masuk di rumus ini, kita bisa ngasih tanda persen misalnya, kasih nama latihan MATLAB misal. Terus mau nulis nama by siapa gitu, boleh. Misalnya by Wawan. Oke, ini kalau misalnya kita run dia nggak bakal ke input gitu. Dia tulisannya bakal warna hijau sendiri. Terus simbol yang penting lagi itu titik koma. Titik koma dia buat nahan agar nggak muncul di command window, tapi dia tetap kesimpan di workspace variabelnya. Jadi misalnya kalau misalnya ini kita run, dia bakal gini munculnya. Kalau misalnya kita pakai tanda titik koma, sekarang A-nya nggak bakal muncul, tapi tetap muncul di sini, tetap save gitu. Itu dasarnya. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Atau bingung? Oh iya, mau nambahin juga itu tanda persen itu bisa buat misahin section. Jadi kalau mau bikin beberapa section kan ini kan skripnya masih cuma berapa 8 baris ya. Ntar kan kalau udah banyak kayak 100-an baris gitu itu jadi itu berguna buat 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 misahin section. Jadi kita bisa run antar section doang. Kan ini 8 baris itu kan kalau kita pencet run itu ke running semua ya 1 sampai 8. Nah, kalau kita misalnya sectionnya itu bisa kita run dari 1 sampai 4 doang, terus berikutnya 5 sampai 8 gitu. Nah, itu gimana caranya? Jadi persennya tinggal tambahin 1 aja. Jadi dia ada 2%. Coba masukin gitu 2% di baris kelima coba. Dia akan muncul garis. Nah, dia akan muncul garis kan untuk misahin antara section yang atas sama section yang bawah kayak gitu. Jadi coba kursornya di section yang atas. Nah, terus di run section itu ada di bagian kanan. Atas kanan, nah itu ada run section. Nah, klik. Nah, dia yang run itu cuma section yang atas doang. Kayak gitu. Kalau pengen nge-run yang bawahnya ya udah tinggal run section lagi gitu. Itu berguna kalau sintaksnya udah sampai ratusan atau bahkan ratusan baris lah. Kalau ini cuma sedikit di running biasa ya nggak masalah, nggak akan lemot. Oke. Wow, ya aku baru ingat. Oke, terima kasih ilmunya. Ada yang mau nanya dulu mungkin? Sebelum lanjut ke matrik? Jelas lah ya, ini cuma kayak kita bikin variabel bebas, terus kemasukan angka, gitu-gitu. Terus mungkin langsung ngajak ke matrik ya, pakai ilmu yang tadi. Oke, jadi kita run beda section. Namanya misalnya matrix. Matrix itu kan ada baris, ada kolom. Kasih Kalian spasi pasti gitu. pernah apanya tuh? Dari persen itu hitungnya satu section tuh yang atas. Oh iya, maaf. Oke, thank you. Oke, matrix itu kalau misalnya kalian pernah belajar, pasti pernah belajar dong di matematika. Ada baris, ada kolom, terus ada matriks 2x2, 3x3. Itu kita coba masukin misalnya matriks A,
Kita kurung siku 1, 2, 3, 4. Matriks B kurung siku, kita ganti ini. Oke. Kalau misalnya kita running ini, nah yang A bakal jadi matriks baris, yang B bakal jadi matriks kolom. Jadi pembedanya di ini ya, di spasi ini. Kalau yang A dia baris, dia pakai spasi, yang B pakai titik koma gitu. Terus gimana kalau misalnya mau bikin matriks 2 kali 2? Kita tahan dulu. Matriks 2 kali 2 berarti gini. Kita bikin baris pertama, titik koma, kita bikin baris kedua. Misalnya gini. Maaf, ini belum di clear all, jadi dia kecampur. Ini 2 kali 2. Jadi cara bacanya ini baris pertama, terus ini baris kedua. Kalau matriks 3 kali 3 ya sama aja, kita tambahin aja angkanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ini kita tahan dulu. Nah, ini matriks 3 kali 3 gitu. Terus, terus kalau misalnya kalian mau apa ya, ngambil angka dari matriks ini, atau mungkin kalian mau perkalian matriks. Misalnya A kali B ya, sama kayak tadi sih. Kita bikin variable T misalnya kali B. Ini yang muncul. Jadi perkalian matriks A kali B gitu. Ini perhitungannya sebenarnya kayak matriks biasa. Terus misalnya mau apa ya, ngambil angka dari matriks. Dari matriks A kita mau ngambil angka ngambil angka ketiga. Rumusnya kita ketik variabel kan, tadi variabel musti T, dengan kita panggil matriks A-nya A kurung kali 3. Nanti yang muncul angka 3. Angka 3 dari yang ini. Gitu. Terus mungkin mau ngambil matriks 2, 3, 4 nih. 2, 3, 4. Gimana caranya? Kita bikin variabel baru aja, J misalnya. Kita panggil matriks A-nya. Terus ini kan angka kedua. Angka kedua, ketiga, keempat. Jadi angka kedua sampai keempat. Gitu. Dan muncul nih. 2, 3, 4. Kayak ini. Gitu. Terus apa lagi ya? Misalnya mau munculin bentar. Nah, dari matriks ini misalnya mau munculin angka semua angka di kolom 1 misalnya. Rumusnya gimana? Kita klik Y. Misalnya ini kan matriks B ya, kita panggil matriks B-nya. Terus ini titik 2, 1. Artinya adalah semua baris di kolom 1. Nah gitu, panggilnya gitu. Jadi gitu doang sih kalau matriks. Misalnya mau manggil apa lagi? Mary ada request, Mer. Mau manggil angka apa, Mer? Um, 56. Mer, jangan susah, Mer. Apa ya? 56. Oke, kalau 56 gimana caranya, Mary? Bentar. Kalau 56
Dia 2,23,2 2 titik 23 koma koma 2. pakai siku nggak? Kurang siku nggak? Nggak ya? Langsung gini aja ya? Tutup aja ya. Udah. Ini 58 ya, salah. Oh ya, gue ketukar salah. Kebalik nggak sih? Ya kebalik. Ya tinggal balik aja. Oke. Jadi ini artinya baris kedua, kolomnya 2 sampai 3. Ya, aku belum lancar. Pusing logikanya emang nih. Kayak gitu. Terus misalnya kita mau bangkitin angka 1379. 1379. Nah, gimana tuh? Z, terus B kita panggil kurung siku 1 spasi 3 koma terus spasi 3 nah jadi 1379 gitu. Artinya adalah ini yang dipanggil baris ke-1 sama baris ketiga dan di kolom 1 dan kolom ketiga gitu. Jadi kolom keduanya nggak ada. Kayak kita sekarang gitu, kolom keduanya nggak ada. Dan baris keduanya nggak ada. Jadi yang dipakai cuma 1379. Itu sih paling, ini dasar banget. Bingung nggak? Saya bingung deh. Ada yang mau nanya mungkin? Ya, di MATLAB ini juga bisa apa? Tadi mungkin udah dijelasin Bagita. Yang tadi dibikin Bagita di ODV juga bisa dibikin di MATLAB. Kalau mau tahu caranya, ntar aja ekolatan berikutnya. Oke. Mungkin mau ngasih lihat ini kali ya, contoh sintaks yang pernah kita buat. Misalnya matris itu kayak baru dasar banget, baru biar tahu ngerti konsep MATLAB bekerja itu gimana. Nah ini salah sintaks yang pernah aku buat pas praktikum dulu masa 3 PDPK. Ini dapat spoiler ya, anak 20 mungkin kalau sama praktikumnya. Ini tuh kita kalau kita run dia hasilnya bakal sebentar. Nah, bakal ada 2 grafik di sini dalam satu figure. Ada grafik temperatur dan sanitas. Ini bentuk grafiknya kayak gini ya. Ini warnanya sama simbol ini kita bisa ubah gitu. Ini contohnya, terus ini rumusnya. Kalau misalnya aku jelasin skala satu, ini variabel buat bangkitin data. Datanya ini. Enggak, datanya ini. Bentuknya gini datanya. Ini ada kedalaman di sini, ada salinitas sama temperatur. Jadi kita pisahin di sini. Depth, kedalaman. Semua baris di kolom 1. Semua baris di kolom 1. Terus ini salinitas sama temperatur kita pisahin. Terus ini kita interpolasi. Ini cara interpolasi kayak gini. Ada rumusnya. Gitu. Terus ini potnya, karena potnya yang ada 2, jadi ini angkanya 2 ini maksudnya. Bentar, aku lupa kalau misalnya ini. Aku lupa cara baca gimana bang ini, plot ini.
Itu cara bacanya 121 itu ada dua subplot. Yang temperatur itu yang kiri di subplot pertama, salinitas itu yang dua di subplot yang kanan, gitu aja sih cara bacanya. 1,2 itu maksudnya berarti ada dua subplot. Ada dua matriks, kayak itu konsepnya kayak matriks. Oh ya, ya benar. Ya pokoknya gitu ntar kalian belajar. Terus ini plotnya, ini set GCA ini buat nge-reverse karena kedalaman tuh dihitungnya nolnya di atas kan. Jadi kita reverse. Ini grade buat ngasih grade garis-garis, X label buat ngasih legenda, Y label, title buat ngasih judul sama legendanya ini. Temperatur. Ini buat sanititasnya. Itu sih. Hasilnya gini deh. Mungkin dari Bang Black atau Mary mau nambahin apa gitu? Nggak usah lah. Cukup. Oke. Kalau cukup, mungkin bingung yang lain, ada yang mau nanya. Pusing yang liatnya. Ya udah mau nambahin dikit deh. Ya, intinya Oke, boleh. plotting semua plottingan di MATLAB itu yang tadi udah gue jelasin itu tuh dia apa namanya? Dia konsepnya kayak matriks. Kalau kan ini makanya yang diajarin pertama kan matriks. Jadi kalian bisa dalam satu plot itu, dalam satu kotak itu tadi apa? Tadi window-nya coba mana Git hasil runningannya. Nah, ini kan cuma 1x2 ya matriksnya ya. Nah, kalian bisa bikin 3x3, 2x3 atau berapapun itu menggunakan MATLAB ini. Jadi dalam satu plottingan dia ada beberapa parameter bisa masuk. Itu kelebihan dari MATLAB. Terus juga bisa mengolah data secara spasial. Data secara spasial maksudnya itu yang tadi diolah di ODV, itu maksudnya data secara spasial. Cuma memang secara visualisasi dia akan lebih jelek ya hasilnya, karena bentuknya akan kotak-kotak lah intinya gitu. Kalau kalian pernah lihat jurnal-jurnal olahan hasil MATLAB, ya itu pokoknya bentuknya jelek. Itu aja. Cuma kebanyakan jurnal internasional dia ngolahnya pakai MATLAB atau R. Dia nggak pakai ODV lagi. Bang, izin tanya. Iya gimana? Mungkin nggak masuk di materi ini ya. Cuma tadi di praktikum kita di OBJK sama tadi barusan disinggung MATLAB sama R. Nah itu tuh bedanya apa penggunaan dua aplikasi ini? Kan sama-sama pakai sintak nih. Cuma Iya. bedanya di apa gitu? Bedanya di bahasanya. MATLAB pakai bahasa MATLAB, R pakai bahasa R. Cuma penggunaannya mirip-mirip aja sebenarnya. Berarti nanti outputnya tuh nggak jauh beda ya? Outputnya nggak akan jauh beda, terus hasil gambarnya semua segala macam. Terutama gini, kebanyakan orang pakai R itu karena dia free license. Lisensinya free, alias tidak membutuhkan lisensi. Open license lah. Kalau MATLAB itu kan sebenarnya yang kita pakai itu kan Kraken ya. Iya, open source itulah. Nah, kalau rata-rata kebanyakan dari jurnal internasional tuh makanya MATLAB atau R ya, karena kalau R ya, kalau R karena open source-nya. Kebanyakan sih R malah, bukan MATLAB lagi. Oke, makasih Bang. Yo, sama-sama. Secara fungsi sama aja Wan, intinya gitu. Oke, mantap nih. Mumpung lagi ada Bang Black nih, mungkin dia mau nanya lagi. Atau pada bingung?
Oke, mungkin aku tunggu sampai jam berapa ya? 8.44. Kalau tadi yang mau nanya. Sama jangan lupa isi presensi. Karena aku membutuhkan saran kalian di sini. Yang nanya lagi ya. Oke, mungkin cukup ya. Kalau misalnya cukup, mungkin kalau misalnya ada yang mau nanya, penasaran apa, boleh nge-PC, nge-PC aja. Atau join ke grup ekalatan deh, grup ekalatan OC. Kalau misalnya kalian masih tertarik mau belajar bareng. Apalagi ya? Mungkin sekian dari aku, maaf banget kalau misalnya